Siang teman-teman. Iya. Nama saya Yudo. Iya. Saya akan membawakan presentasi tentang pentingnya ber-PA di gereja dan juga tantangannya. Jadi maksud saya di sini bukan hanya di gereja fisik ya, tapi juga perpanjangan dari gereja itu sendiri. Ada WA, grup WA, mungkin juga kalau ada yang punya Facebook juga itu bisa termasuk dalam gereja gitu. Ya, kita akan mulai. Pertama-tama kita akan lihat garis besar presentasinya. Ini garisnya besar. Jadi ada dua bagian besar gitu yang kita mau bahas. Pertama adalah pentingnya belajar kita di gereja dari sisi iman dan juga pengajaran dan juga ketaatan gitu. Dan kemudian kita akan membahas tentang tantangannya baik secara internal yang muncul dari dalam gereja maupun yang berasal dari luar gereja gitu, yang membuat belajar Alkitab itu menjadi sesuatu yang sulit gitu. Ya, kita mau lihat dulu sebentar. Ini diambil dari situs insa.org. Jadi ada satu paragraf di atas itu di tempat tentang kami. Ada satu kalimat yang itu dibilang gitu. Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas dan satu-satunya pernyataan Allah yang tertulis yang tidak mungkin salah gitu. Jadi pandangan sabda atau insa pada Alkitab itu satu hal yang benar-benar absolut gitu. Kita nggak bisa kayak tadi Mbak Evi bilang dasar pelayanan sabda sendiri adalah Alkitab gitu. Dan juga teman-teman berikutnya Mas Odi juga Mas Nikos, mereka juga mengangkat bahwa Alkitab adalah titik di mana pelayanan sabda dimulai. Dan ini mengapa sabda getol banget, nggak hanya menyediakan Alkitab multiversi tapi juga biblikannya gitu. Nah, yang di kalimat berikutnya pandangan Ilsa terhadap pembelajaran Alkitab itu sangat serius gitu. Karena tujuannya adalah supaya orang Kristen belajar dan sehingga mereka mencapai kedewasaan dalam Kristus. Ini berarti tidak hanya satu orang saja gitu. Tidak hanya Ilsa tidak hanya menjangkau orang per orang, tapi juga satu kelompok supaya dalam satu ekosistem gereja itu tidak hanya orangnya yang bertumbuh dewasa, tapi kemudian juga pelayanannya bertumbuh dewasa dan sehingga gerejanya juga bertumbuh dewasa. Dalam artian gereja tidak lagi berkutat dengan dirinya sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi gereja lain, bagi orang yang belum percaya, dan juga mereka memikirkan tentang misi. Bukan hanya aku, gimana gini, tapi juga memikirkan gimana orang lain yang belum dengar firman Tuhan, gimana orang lain yang belum diselamatkan. Itu jadi core dari sabda sendiri tidak hanya Alkitab tapi juga studi Alkitab itu. Karena itu kita akan melihat satu konsep. Kadang orang menyamakan gitu, membaca Alkitab sama dengan studi Alkitab, belajar Alkitab. Padahal enggak, membaca Alkitab hanya membaca satu Alkitab. Kebanyakan gitu ya, satu versi Alkitab. Tapi kalau kita studi Alkitab, kita membutuhkan yang pertama alat bantu, yang kedua skill. Nah, ini yang sabda sediakan dari produk-produknya. Yang pertama kita punya ada bahasa aslinya ya, bahasa asli Ibrani, Yunani, ada beberapa versi juga. Kemudian Alkitab multiversinya. Nah, ini yang juga jarang orang di gereja tahu. Aku anak hamba Tuhan, tapi ketika aku di sabda aku baru tahu ternyata ada Alkitab ini, itu banyak banget ya. Jadi ada banyak hal yang itu pun Alkitab multiversi pun itu bisa menjadi bahan pembelajaran Alkitab dasar. Tapi kemudian kita juga membutuhkan bahan-bahan lain seperti kamus, interlinear, tafsiran dan lain-lain. Nah, ini alat-alat dan juga skill ini nanti akan dibahas oleh teman kita dan kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya hanya akan memberikan satu konsep ini bahwa baca Alkitab tidak sama dengan belajar Alkitab, itu aja. Nah, kemudian kita akan masuk dalam pentingnya belajar Alkitab di gereja. Jadi kita mau lihat bahwa pembelajaran Alkitab itu tidak hanya menyentuh satu sisi saja gitu, orang per orang tadi itu, tapi juga kita mau melihat bagaimana itu mengubah satu jemaat dan juga tidak hanya dari pengertian saja, tapi juga dalam kehidupan mereka berjemaat. Pertama kita lihat dari sisi pertumbuhan iman, teman-teman bisa baca. Nah, itu kita mau melihat bahwa Alkitab itu, pembelajaran Alkitab tidak hanya melulu tentang hal-hal praktis gitu. Kita lupa seringkali gereja hanya memberikan, atau mungkin buku renungan, aku banyak lihat buku renungan hanya memberikan hal-hal praktis satu kali, satu lembar gitu hanya tentang hal-hal praktis, tapi lupa bahwa
sebenarnya yang kita mau bangun itu apa? Iman. Kita mau apa namanya, kebenaran-kebenaran yang kita percaya itu berakar pada satu iman bahwa Kristus sudah menyelamatkan saya dan dosa-dosa saya sudah ditebus oleh Dia. Kemudian dari sisi pengajaran, yang paling utama saya pikir adalah membangun familiarity terhadap firman Tuhan. Ini juga salah satu ciri dari belajar Alkitab. Yang kita lihat di Ulangan, ketika Musa memberikan bahwa kamu kalau ini diulang-ulang ketika kamu berdiri, kamu berjalan, kamu tidur. Nah itu kenapa? Supaya orang percaya atau umat Israel pada saat itu mereka familiar dengan hukum, mereka familiar dengan firman Tuhan, sehingga ketika orang ada pengajaran lain atau ada agama waktu itu agama lain, mereka bisa membedakan yang mana yang dari Tuhan Israel, yang mana yang bukan. Jadi mereka bisa membedakan pengajaran yang buruk dengan pengajaran yang benar gitu. Nah ini juga dalam jemaat, orang-orang seringkali lupa bahwa ada banyak filsafat-filsafat dunia yang masuk ke dalam khotbah misalnya, atau masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan jemaat seperti tidak bertumbuh dan mereka tidak memiliki satu kecintaan terhadap firman Tuhan. Ini aku rasa salah satu hal yang menjadi momok dalam gereja itu, nanti dalam tantangan kita akan bahas lebih dalam lagi, itu adalah bahwa hanya pendeta, hanya orang-orang tertentu saja yang mereka bisa belajar Alkitab dan mereka punya otoritas untuk mengatakannya, sedangkan orang-orang awam mereka nggak punya otoritas atau punya dasar untuk mengatakan ini benar, ini salah. Padahal dengan belajar Alkitab sama-sama, kita bisa memilah gitu, mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah, terus kita ikutin yang benar gitu kan. Nah kemudian juga untuk pembiasaan untuk kritis, ini juga tadi aku sempat singgung, itu seperti jemaat di Berea. Mereka ketika Paulus datang memberitakan tentang Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka membandingkannya dengan kitab suci, dengan skriptur gitu, dengan perjanjian lama. Apakah benar apa yang dikatakan Paulus ini? Apakah sesuai dengan perjanjian lama? Mereka itu. Dan kalau kita saat ini jemaat, ketika satu kepala berpikir dia hanya sendirian, apa yang aku tahu itu yang aku percaya. Tapi ketika kita berpikir dengan banyak kepala, entah itu face to face atau dalam platform media sosial, itu kita bisa memiliki banyak pertimbangan gitu. Kita akan pilih yang mana gitu. Apakah yang ini benar, apakah ini yang salah, apakah aku salah atau aku benar gitu. Tapi standarnya tetap kepada Alkitab. Jadi Alkitab tidak ditinggalkan gitu. Alkitab tidak lebih rendah daripada opiniku. Alkitab harus jadi standar tertinggi. Kemudian menjawab dan meluruskan pengajaran yang salah. Ini dalam Titus juga dijelaskan bahwa ketika kamu berjalan sesuai dengan pengajaran yang benar, kamu bisa menjawab dan kamu bisa meluruskan apa yang orang bilang tentang agamamu. Ini masuk apologetika ya. Jadi kayak tadi aku bilang, ada banyak pengajaran yang masuk dalam gereja yang kita tanpa sadar entah itu fatal atau nggak fatal. Tapi kemudian ketika orang melihat bahwa ini kayaknya salah, gitu. Atas dasar apa kamu bilang itu salah gitu, dan itu bisa dipakai untuk tanda kutip menginjili orang yang memiliki pandangan yang salah itu. Kemudian dari sisi ketaatan, kita mau belajar bahwa pembelajaran Alkitab tidak hanya melulu tentang pengertianku, tapi apa yang ku percaya itu yang akan keluar dalam kehidupanku. Dan dalam kehidupan berjemaat itu pasti akan kelihatan. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apa yang ku percaya itu yang aku lakukan, gitu kan. Nah, ketika kita bilang untuk mengasihi misalnya, mengasihi, Tuhan Yesus bilang kasihlah satu dengan yang lain, karena itu dunia akan melihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Gitu. Kalau kita nggak punya dasar itu bahwa kita harus saling mengasihi, apapun risikonya, kayak kita kemarin belajar tentang buka topeng gitu ya, itu aku pikir kalau nggak bisa menerapkan itu sama dengan ngomong kosong gitu. Kita belajar firman Tuhan, terus kita belajar tentang doktrin, tapi kalau kita nggak punya teman-teman dalam satu persekutuan, itu makanya tadi tetap ada persekutuan maupun dalam media sosial, ada akuntabilitas bahwa aku melakukan apa yang aku percaya, aku melakukan apa yang aku ambil sebagai aplikasi, itu akan membentuk satu tindakan atau perilaku dalam jemaat itu sendiri, dan kemudian menemukan dalam melakukan kebenaran itu juga akuntabilitas, kemudian mengubah mindset. Nah ini yang aku belajar dari Titus kemarin juga dibilang ketika Paulus bilang kamu sudah mendapat kemampuan untuk melakukan apa yang baik. Selalu orang bilang melakukan dosa itu enak. Itu bukan sesuatu yang asing bagi telinga kita gitu. Kayaknya melakukan yang yang baik itu susah gitu. Yang paling sering itu
roh penurut tapi daging lemah. Itu bahaya sekali karena memelintir gitu. Aku nggak suka dengan itu karena di surat-surat Paulus bilang kita udah mampu, kita udah bisa melakukan, kita punya modal. Dan kenapa firman Tuhan selalu dipelintir seperti itu? Nah itu firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita belajar bersama-sama dengan begitu banyak bahan biblika dan juga pengajaran yang benar, tafsir yang benar, kita punya mindset bahwa kita mampu. Dengan teman-teman kita bisa lebih bertumbuh dan bisa menjadi orang yang benar-benar kudus ya. Aku nggak juga ada kata-kata yang dalam gereja atau dalam komik orang Kristen, wah itu orang kudus banget, suci banget, dangerous. Jadi itu kita juga dalam mempelajari Alkitab, kita juga mempelajari bahwa identitas kita dalam Kristus, kita diselamatkan dan kita mempunyai kemampuan untuk menjadi manusia yang baru. Ini seringkali orang teman-teman percaya, setuju ya ini ya. Tapi ketika kita melakukannya sendirian kita nggak akan mampu. Apa yakin itu? Makanya dibutuhkan satu komunitas, satu tempat persemaian yang bernama gereja. Ketika gereja punya pandangan terhadap pembelajaran Alkitab yang baik, mereka akan memiliki jemaat yang bertumbuh. Tidak hanya jemaatnya aja, tadi aku bilang pelayanannya bertumbuh, gerejanya juga bertumbuh, tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, bagaimana pandangan gereja terhadap pembelajaran Alkitab? Saya sudah bertanya beberapa teman, itu ada full spektrum ya, sangat bervariasi. Jadi ada yang melihat bahwa ada gereja yang melihat bahwa belajar Alkitab itu kebutuhan karena mereka ada di garis depan. Kayak ada teman yang mereka punya gereja yang setiap jemaatnya mereka berhadapan dengan pengajar lain, suaminya dari jemaat itu beragama lain gitu, atau anaknya beragama lain. Maka mereka butuh saur yang kuat untuk supaya mereka jangan ikut ke sana, tapi mereka membawa keluarganya kembali. Kemudian ada juga ya program rutin, tapi jemaat tidak dibekali dengan skill. Yang tadi saya bilang, skill untuk membaca kamus, cari referensi atau mungkin eksegesis, mungkin itu juga kata-kata yang asing di telinga orang jemaat ya. Jadi program rutin tapi satu arah, tetap aja pendetanya yang ngajar atau jemaat majelisnya yang ngajar gitu. Atau ada jemaat yang notabene dia dosen teologi atau apapun dia bisa ngajar, tapi cuma satu arah. Kemudian ada yang tidak penting. Ini juga ada gitu ternyata, dan jemaat dianggap ya sudah kamu tidak perlu gitu. Gereja sudah memberikan gereja sudah mempunyai renungan misalnya. Jadi kamu bisa tinggal baca aja, disuapin terus gitu. Jadi nggak dikasih skill, nggak dikasih bahkan wadah untuk belajar kita bersama-sama gitu. Nah dari tantangan-tantangan itu, dari semua pandangan itu saya membagi menjadi dua tantangan. Yang pertama tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran tentang belajar Alkitab. Nah, jadi ini adalah masalah yang paling besar gitu. Saya menaruh di awal karena kayak tadi saya bilang, ketika gereja menganggap bahwa belajar Alkitab itu tidak penting atau belajar Alkitab itu kurang penting atau sama saja dengan paduan suara, kulintang dan lain sebagainya gitu. Itu belajar Alkitab menjadi satu hal yang yang asing atau menjadi nggak penting juga bagi jemaatnya. Kita lihat bahwa di bagian ini, tantangan ini berasal dari dalam sendiri, bahwa nggak ada kesadaran tentang aku harus belajar Alkitab. Itu juga membuat gereja itu tidak bertumbuh dan juga mungkin stagnan. Mereka bertumbuh tapi titik tertentu mereka berhenti dan nggak kemana-mana gitu. Kemudian ada juga tantangan yang ini tantangan sumber daya. Yang pertama juga kita nggak bisa juga salahkan gereja. Ada juga orang-orang di dalam gereja yang mereka pengen banget untuk belajar Alkitab, tapi mereka nggak punya sumber daya yang mumpuni gitu. Pertama mungkin sumber daya manusia, mereka nggak punya orang-orang yang cukup dan cakap, cukup banyak dan cakap mengajar. Jadi mereka nggak punya kelebihan itu gitu. Mereka harus udah kerjanya banyak, terus harus masukin lagi belajar Alkitab, mereka nggak cukup gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi gereja. Kemudian juga dana, kan juga butuh uang juga untuk beli bahan-bahan yang baik atau juga mungkin menjemput jemaat karena mungkin rumah jauh, itu juga menjadi masalah dan tantangan bagi gereja. Kemudian dari tantangan eksternal
biblical property. Nah, ini yang jadi sorotan juga. Tidak ada bahan-bahan yang cukup atau tidak ada bahan-bahan yang cukup baik untuk dijadikan bahan untuk belajar, atau mungkin dalam bahasa tertentu kemarin kita juga ada ngobrol-ngobrol ya tentang itu ya. Biblical property itu juga termasuk tidak adanya bahan-bahan biblika dalam bahasa tertentu. Misalnya mau kayak editor aja atau di Jawa lah gitu, GKJ, atau mungkin di pelosok ada di Osing, di Banyuwangi gitu, nggak ada bahan-bahan yang dimengerti sama mbah-mbah atau sama mungkin nggak mbah-mbah ya, mas-mas yang mereka nggak dapat cukup beruntung untuk dapat pendidikan di kota, mereka dalam bahasa Indonesia mereka nggak mengerti gitu. Nah, itu juga menjadi satu tantangan bagi gereja untuk bagaimana kami bisa belajar Alkitab kalau jemaat kami tidak mengerti bahasa Indonesia. Kemudian juga mahalnya dan tidak ada akses. Jadi kayak tadi dibilang bahan-bahan itu nggak murah gitu. Buku-buku yang tebel, kamus, interlinear segala macam, itu juga jadi satu tantangan bagi gereja karena mereka berpikir satu arah toh. Buku-buku atau bahan-bahan itu hanya dalam bentuk fisik, mereka juga nggak punya akses, dan mereka mungkin nggak tahu bahwa ada sabda misalnya, sabda punya banyak banget tapi mereka nggak tahu. Nah, itu juga jadi masalah. Kemudian yang terakhir adalah tantangan dari dunia, gaya dan mindset yang salah. Kayak tadi, IT for God, IT for me. Gitu. Aku punya gadget untuk apa? Buat aku gitu. Dan aku juga melihat bahwa salah satu tantangan gereja tentang anak-anak generasi muda adalah mereka tidak difasilitasi atau mereka merasa tidak difasilitasi oleh gereja untuk membawa gadget ke dalam. Nah, itu yang juga jadi masalah. Padahal kita bisa akses banyak bahan belajar, bisa masuk dalam PA, dalam platform media sosial lewat gadget. Kemudian ini juga berdasarkan oknum tertentu pada aktivitas gereja atau di luar gereja. Kita tahu juga kayak di Jogja waktu itu juga ada tentang itu juga ibadah di rumah sebenarnya diusir, dan itu juga jadi masalah ketika gereja mau mengadakan itu, terutama gereja-gereja di tempat-tempat yang berbahaya gitu ya, misalnya kayak di Makassar atau di Sumatera Barat sebenarnya. Jadi nggak bisa kita terbuka gitu untuk melakukan belajar Alkitab di rumah-rumah atau mungkin di gereja gitu. Nah, jadi inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja.